Kita patut bersyukur karena pembelaan Tuhan itu memang nyata, ada. Dan sepanjang perjalanan hidup kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja dengan cara yang sangat ajaib. Menolong kita, mengangkat kita, memberi jalan keluar yang terbaik atas semua situasi yang sedang kita hadapi. Terima kasih Tuhan, oh, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Salam, God lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Kiranya semua dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, bersuka cita bersama-sama dengan keluarga. Itu yang selalu kita rindukan, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Kalaupun hari ini saudara sedang mengalami pergumulan, ada beban berat, ada situasi sulit yang sangat menekan jiwamu, mari kita datang kepada Tuhan. Karena selalu ada harapan, selalu ada jalan keluar yang dari Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus telah berkata kepada kita, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Puji Tuhan, sebuah undangan, sebuah janji, sebuah keindahan dari perkataan Tuhan yang bisa menguatkan iman dan menghibur kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena kami menjadi orang-orang yang begitu mendapatkan perhatian Tuhan, diperdulikan Tuhan. Tuhan ingin kami terus melangkah, terus maju, terus bertumbuh di dalam anugerah-Mu. Kami saat ini menghampiri Engkau Bapa, membawa setiap permasalahan yang sedang menekan jiwa kami, setiap masalah yang sedang kami alami. Kami membutuhkan pertolongan dari-Mu. Tuhan, beri kami kelegaan di batin kami, supaya kami tidak menjadi tertekan, supaya kami tidak menjadi stres dengan situasi yang ada, tetapi ada ketenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Kami sangat percaya bahwa Tuhan akan memberi pertolongan, Tuhan menguatkan, Tuhan memberi jalan keluar yang terbaik. Kami berikan kurban syukur kami di hadapan-Mu. Kiranya Engkau menerima dengan sukacita, nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita patut bersyukur karena pembelaan Tuhan itu memang nyata, ada. Dan sepanjang perjalanan hidup kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja dengan cara yang sangat ajaib, menolong kita, mengangkat kita, memberi jalan keluar yang terbaik atas semua situasi yang sedang kita hadapi. Oleh sebab itu, seharusnya ini menumbuhkan hati yang bersyukur di hati kita. Tetapi ada banyak situasi kadang-kadang membuat banyak orang Kristen tidak bisa bersyukur. Dia masih berdoa, dia masih beribadah, dia masih aktif di berbagai kegiatan rohani, bahkan melayani dengan setia. Tetapi ada juga yang ternyata tidak bisa bersyukur. Bawaannya berkeluh kesah saja, bersungut-sungut saja, memimpin pujian, banyak keluh kesahnya,
berkhotbah banyak keluh kesahnya, mendoakan orang banyak keluh kesahnya, mau makan banyak keluh kesahnya, itu hati-hati bisa tersedak nanti. Jadi ada berkeluh kesah dalam segala sesuatu. Padahal ada banyak berkat yang Tuhan berikan. Ketemu dengan orang seperti ini enggak? Pernah ketemu enggak? Saya Pak, saya punya pengalaman waktu di kantor lama tuh, saya punya teman ya begitu antusiasnya ya, cari cuan gitu. Jadi sementara di posisinya itu sudah posisi yang teratas gitu. Tapi dia masih merasa kurang dan dia sampai dia ya melakukan banyak hal lah di luar koridornya perkantoran gitu. Nah, terus saya tanya, kenapa sih emang masih kurang gitu? Kan masih lajang, masih sendiri gitu. Emang masih kurang dengan nominal yang sekian gitu. Oh iya, ini apa segala macam membantu orang tua, membantu keluarga gitu. Tapi yang saya tahu dia nggak pernah bantu keluarganya gitu. Malah dia yang saya tahu dia yang merantau, tapi orang tuanya yang ngirim duit gitu loh. Terus saya letaknya di mana kamu membantu orang tua dalam hati saya. Tapi lambat laun ya namanya sepandai tupai melompat kan akhirnya jatuh juga gitu. Ketahuan juga sama tim kantor dan akhirnya dia dikeluarkan kan. Nah, maksud saya tuh kenapa ya masih banyak orang yang sudah menurut saya, menurut kacamata saya, dia tuh sudah berkecukupan. Tapi masih merasa tidak puas, baik itu dari materi dan jabatannya. Gimana tuh Pak? Itu bicara tentang keserakahan. Keserakahan salah satu alasan kenapa orang sulit untuk bersyukur. Karena serakah. Akhirnya apapun yang diterima, apapun yang didapat, bagaimanapun orang sudah melayani dia, sudah melakukan sesuatu yang baik, tetap aja ada yang kurang, tetap aja ada yang kurang. Dan ini ternyata menjangkiti juga banyak kehidupan orang Kristen. Sehingga Tuhan sudah beri kesempatan begitu banyak, termasuk dikelilingi orang yang begitu baik untuk menolong, ternyata dia tetap aja merasa kurang. Kalau itu terjadi hati-hati, nanti seperti yang diceritakan Mane, jadi tupai yang jatuh. Jadi akhirnya dia alami kejatuhan gitu kan. Artinya dia sedang merusak dirinya sendiri, sedang mengganggu suasana hatinya dan perjalanan hidupnya sendiri. Ya Pak, lalu gimana caranya supaya kita bisa selalu mengucap syukur dengan segala yang udah kita miliki gitu Pak? Tentu pedomannya adalah firman Tuhan ya, bagaimana kita bisa bersyukur dalam segala hal bahkan. Firman Tuhan kan ajarkan kita mengucap syukur dalam segala hal loh, bukan hanya mengucap syukur dengan apa yang kita miliki. Apalagi tadi yang diceritakan Manik tadi kan sebenarnya banyak hal yang baik, banyak hal yang bagus itu yang dia dapat. Kesempatan yang baik, pekerjaan yang baik, orang tua yang baik. Tapi tetap aja tidak pernah puas gitu kan. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di surat Timotius pasal yang ke-6. Di sini dilatar belakangi dengan suasana persekutuan orang Kristen. Ketika beribadah itu ternyata ada sekelompok orang itu punya hobi itu bersilat kata, berdebat, kemudian berkeluh kesah, bertikai, berantem begitu satu sama lain. Intinya dia tidak bisa menikmati persekutuan dengan baik, sepertinya selalu ada yang kurang, selalu yang tidak pas dengan hatinya, selalu tidak cocok dengan dirinya. Itu ada di masa itu dalam persekutuan orang-orang Kristen yang ada di Efesus. Dan oleh sebab itu Rasul Paulus kemudian menulis, kita baca ada beberapa prinsip bagaimana kita bisa mengucap syukur dalam segala hal, bersyukur dengan apa yang ada tanpa harus berkeluh kesah yang berlebihan tentang hal itu. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10, kita baca dulu yang 6 dulu ya.
Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Supaya kita bisa mengucap syukur dengan yang ada, kita harus menerapkan namanya prinsip kecukupan. Kita harus belajar kata cukup dalam segala hal. Cukup dalam segala hal. Dalam ibadah juga merasa cukup bukan berarti cukup sekarang ini terakhir saya beribadah. Enggak begitu ya. Artinya ibadah yang melayani keadaan suasananya, tata ibadahnya, itu selama ibadah seperti apa, fasilitasnya seperti apa, kita harus belajar prinsip cukup. Sebab kalau tidak, kita kan akan menuntut orang yang melayani lebih terus yang membuat mereka jadi frustasi. Karena kita nggak pernah cukup. Pelayanan orang-orang yang melayani kita nggak pernah cukup bagi kita, maka ibadah kan bawaannya pasti ngeritik, kemudian menggosip, kemudian udah sikut sana, sikut sini, buat pertikan, buat provokasi, suasana persekutuan jadi nggak enak. Ke gereja bukannya mendatangkan damai sejahtera, ke gereja justru mendatangkan kekacauan hati dan merusak hubungan, malah nggak bahagia. Tidak, prinsip kecukupan itu harus kita pegang. Bahkan kalau kita baca ayat 7 ya, ayat 7 dan 8. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa di dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Siapa yang lahir di dunia ini sudah pakai baju yang bermerek? Sudah bau harum? Pakai perhiasan? Punya jabatan? Kan tidak. Semuanya lahir di dunia ini dalam keadaan telanjang, berlumuran dengan yang buat tubuhnya kotor kan, dari rahim ibunya ketika dia lahir, pasti makanya dicuci dulu, pasti dibersihkan dulu. Kemudian dalam keadaan lemah, tidak punya apa-apa, tidak bisa buat apa-apa kecuali nangis. Ketika mati, siapa yang membawa semua hal yang dia sukai? Walaupun orang tuanya kadang-kadang kasihan ya, orang meninggal dibawakan handphone yang dia sukai. Tetapi siapa sebenarnya, untuk siapa handphonenya? Ya kan, dibawain bajunya. Memangnya dia mau ganti baju, gitu kan? Tetapi sebenarnya tetap aja manusia walaupun dibawain apa-apa dalam petinya, dia tidak bisa bawa apa-apa. Karena nanti tinggal proses waktu saja, semuanya membusuk, semuanya hancur. Dia tidak bawa apa-apa dalam kematiannya. Lahir tidak bawa apa-apa, mati tidak bawa apa-apa. Kenapa? Dalam proses sejak lahir sampai mati, kita merasa apa-apa yang kita miliki itu bagian terpenting dalam hidup kita. Itu yang membuat kita merasa selalu tidak cukup dalam hidup ini. Nggak dibawa kok. Kenapa kita selalu merasa kurang terus? Itu namanya keserakahan. Karena merasa tidak cukup, makanya bersungut-sungut. Sulit untuk bersyukur. Bahkan ayat yang ke-8 kan, asal ada makanan dan pakaian cukup. Masih bisa makan kok. Masih punya baju. Bajunya aja satu lemari. Masih bersungut-sungut saja. Masih bisa beli makanan untuk seminggu, bahkan sebulan, bahkan beberapa bulan. Tapi tetap merasa kurang. Problemnya di mana? Di hati. Hatinya tidak menerapkan namanya prinsip kecukupan. Ketika tidak dalam hidup kita tidak menerapkan prinsip cukup, maka kita sulit bersyukur dengan yang ada. Kita selalu merasa kurang, menuntut, dan akhirnya kita ngomel saja. Walaupun sebenarnya sudah banyak yang kita miliki. Yang kedua, itu tentang prinsip kepemilikan, ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Mereka yang ingin kaya. Pengertian di sini maksudnya bukan berarti kita nggak boleh ingin supaya kita lebih diberkati Tuhan. Tidak, ini bicara sisi kepemilikan. Ingin kaya itu nggak puas dengan kekayaan yang sudah Tuhan berikan. Selalu merasa kurang terus. Dan
Orang kalau merasa kurang dengan uang yang begitu banyak pun tetap merasa dia akan berjuang terus. Dan orang yang merasa selalu kurang dengan kekayaan yang Tuhan berikan, itu biasanya akan coba memegang erat kekayaannya sedemikian rupa. Kaya tapi pelit. Kaya tapi sulit sekali melepas apa yang ada di tangannya. Makanya kita harus menerapkan namanya prinsip kepemilikan dengan cara yang benar. Ingat, kita ini pengelola, bukan pemilik. Kita diberkati Tuhan dengan uang yang berlimpah, dengan kekayaan yang begitu banyak. Ingat, kita adalah pengelola. Kita dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola. Nah, kalau kita menyadari kita ini pengelola, kita tidak akan bertindak dengan cara-cara yang jahat, cara-cara yang menyimpang Tuhan dan hanya ingin memegang erat semuanya. Semakin kita diberkati Tuhan dengan kekayaan, kita ini semakin murah hati. Semakin kita dilimpahi dengan harta oleh Tuhan, kita ini akan menjadi orang yang lebih peduli dengan sesama. Semakin murah hati kepada orang lain. Harusnya seperti itu. Kalau orang menerapkan prinsip kepemilikan dengan benar, maka dia bisa bersyukur. Karena mungkin gaji kita belum terlalu banyak. Kita tetap tuh bisa berbagi kepada sesama. Kita tetap tuh bisa peduli dengan orang lain. Kita tetap bisa tuh untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Walaupun uang yang kita terima setiap bulan tidak terlalu besar. Tetapi begitu gaji naik, semakin hitung-hitungan. Apalagi kalau terkait dengan persembahan di gereja ya. Kalau gajinya baru 1 juta, kasih persepuluhan, wah mudah sekali. Coba kalau 1 juta berapa? 10%? 100.000. Kemudian dinaikkan sama bosnya, gajinya jadi 3 juta. Berarti 1 bulan berapa? 300. Dinaikkan lagi jadi 30 juta. Mulai berpikir, banyak juga ya. Prinsip kepemilikan penting. Kalau kita menyadari bahwa yang kita miliki itu adalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan, semakin sukacita, puji Tuhan, aku sekarang bisa memberi persembahan lebih banyak. Harusnya kan begitu, bukan banyak sekali, enak kali ini pendetanya ini. Berpikirnya hanya curiga dengan orang yang melayani. Tidak tahu bahwa sebenarnya persembahannya ada yang ngelola juga. Gitu kan. Mulai semakin melekat. Jadi semakin hatinya itu semakin justru dia pengen tambah lagi, pengen tambah lagi, pengen tambah lagi. Makanya prinsip pertama diterapkan. Ada prinsip kecukupan. Aku cukup. Toh kalau aku punya gaji 30 juta, sebenarnya hidup mungkin dengan 5 juta bisa tuh. 10 juta bisa. Berarti yang lain untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Kan ada firman Tuhan, muliakan Tuhan dengan hartamu. Berarti kita ada kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Untuk memberkati banyak orang. Untuk berbuat baik. Untuk mendukung pekerjaan Tuhan, untuk melakukan banyak hal yang membuat hidup kita semakin bermakna. Kalau hati kita ada kata cukup dan kita soal kepemilikan benar nih. Dan yang ketiga itu penting kita perhatikan namanya prinsip kemerdekaan. Ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Cinta uang. Yang benar adalah kita butuh uang. Tetapi jangan cinta uang. Sebab cinta uang adalah akar kejahatan. Kenapa banyak orang berbuat jahat? Karena cinta uang. Kalau orang kenal namanya kata cukup dan punya prinsip benar tentang kepemilikan tadi, maka dia akan menjadi orang yang merdeka. Hatinya tidak melekat dengan uang, tetapi dia menjadi orang yang lebih merdeka untuk
menolong orang lain, untuk jadi berkat bagi orang lain. Kalau duit di dompet kita cuma ada 100.000, lalu ada orang yang membutuhkan bantuan kita 90.000, mudah nggak untuk memberikannya? Tinggal 10.000, naik angkot, naik ojek nggak cukup, atau pas untuk naik ojek. Gitu. Itu akan lebih sulit. Itu tantangan bagi kita untuk mengalami kemerdekaan nih dari sisi keuangan nih. Bisa nggak melepas? Bisa nggak melepas? Tetapi sebenarnya kalau Tuhan berkati kita lebih banyak, makanya harusnya uangnya lebih banyak. Dia semakin merdeka hidupnya. Karena apa? Dia semakin punya keleluasaan untuk menjadi orang yang baik, menjadi alat Tuhan untuk memberkati orang lain, menolong orang, melakukan kebaikan, melakukan pelayanan. Semakin leluasa, hati kita harus merdeka terhadap uang, terhadap kekayaan. Kalau nggak merdeka, sulit sekali untuk bersyukur. Jadi tadi misalnya memberi lebih banyak begitu akan bersungut-sungut. Padahal kalau orang yang merdeka memberi banyak, bersuka cita, berarti aku sekarang bisa memberi lebih banyak ya. Aku bisa memberi persembahan lebih banyak ya. Saya bisa membantu orang lebih banyak ya. Harusnya kalau orang hatinya tidak dikuasai oleh apa yang ada, yang dia miliki, dia justru semakin bersuka cita. Jadi saudara-saudara ingin bisa bersyukur atas apa yang saudara miliki, apa yang ada saat ini, belajar memiliki hati yang cukup dengan apa yang ada. Yang kedua, jangan hatimu itu merasa engkau yang memiliki semuanya. Itu kepercayaan Tuhan yang harus engkau kelola dengan baik. Dan jangan biarkan uang, harta benda itu menguasai dan memperbudak hatimu. Jangan cintai uang lebih dari cintamu kepada Tuhan, lebih daripada cintamu terhadap sesama. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan memelihara hidup kami dengan rezeki, dengan berkat-berkat keuangan, harta benda, pekerjaan, keluarga, dan segala sesuatu yang ada yang kami miliki saat ini. Tuhan, ampuni kami kalau kami lebih banyak berkeluh kesah karena apa yang kami inginkan, apa yang kita harapkan itu tidak terpenuhi. Padahal Tuhan begitu baik, sudah memelihara hidup kami, selalu mencukupi apa yang jadi kebutuhan kami. Kami hanya mengeluh, kami hanya protes, kami tidak puas, kami tidak bisa bersyukur. Tuhan ampuni kami. Demikian juga ketika kami beribadah, seringkali kami terlalu sering berkeluh kesah, bersungut-sungut, tidak sungguh-sungguh bisa bersyukur karena kami bisa beribadah. Tidak sungguh-sungguh bisa bersyukur karena kami bisa dilayani oleh hamba-hambamu yang sudah memberi diri dipakai Tuhan melayani. Dengan tempat yang Tuhan sediakan bagi kami, kami hanya mengeluh sehingga kami tidak bisa menikmati sukacita dalam ibadah yang kami lakukan. Firman-Mu sudah mengingatkan kami, biarlah mulai hari ini kami belajar menerapkan prinsip kecukupan dalam segala sesuatu. Kami bisa menerima apa yang ada, mensyukuri apa yang ada, memakai dan mengelolanya dengan baik, sesuai dengan kebutuhan kami. Bukan hanya menurut keinginan dan keserakahan hati kami. Biarlah kami juga selalu ingat bahwa semua yang kami miliki sebagai berkat Tuhan yang harus kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ajar kami dengan penuh ketekunan dan hikmat yang dari Tuhan untuk bisa merawat, untuk bisa mengelola dan mengembangkan dengan cara yang benar. Dan jamah hati kami supaya hati kami tidak melekat pada uang, pada harta. Supaya hati kami tidak dipenuhi cinta akan uang, tetapi cinta akan Tuhan,
cinta akan sesama, cinta akan keluarga itu lebih kuat dari keinginan kami untuk mencintai uang maupun harta. Bebaskan hati kami Tuhan, supaya kami semua mengalami kemerdekaan penuh untuk menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di surga juga memberkati untuk anak-anakmu yang saat ini sedang bergumul dengan keuangan, dengan kebutuhannya, yang sedang menderita sakit, sementara mereka tidak punya uang yang cukup untuk pembiayaannya. Tuhan beri jalan keluar yang terbaik, dan Tuhan menjamah sakit penyakitnya, sehingga boleh mengalami kesembuhan yang dari Tuhan Yesus. Demikian juga yang sedang bergumul dengan usahanya, dengan pekerjaannya, dengan rumah tangganya. Mereka sedang kesulitan secara keuangan. Biarlah mereka juga berharap kepada Tuhan. Hati mereka tetap menerapkan prinsip yang benar. Mereka tetap bisa menaikkan syukur di hadapan-Mu dengan yang ada, sambil berharap Tuhan membuka jalan keluar dan memberkati, mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka. Kami sangat percaya orang benar tidak pernah Tuhan biarkan kelaparan. Orang benar tidak pernah Tuhan biarkan anak cucunya meminta-minta. Tuhan akan berkati, Tuhan akan cukupi, bahkan Tuhan jadikan anak cucunya menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati pekerjaan Tuhan di mana kami bergabung, di mana kami berjemaat. Tuhan berkati semua program-program gereja yang menyatakan kebenaran-Mu. Tuhan berkati semua pelayanan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kabar baik dengan berbagai macam cara, termasuk yang ke pelosok-pelosok, ke desa-desa. Mereka membutuhkan pembiayaan yang banyak. Tuhan cukupi, Tuhan gerakkan hati orang-orang yang Tuhan sudah berkati agar mereka mendukung pekerjaan hamba-hamba-Mu ini. Tuhan juga berkati ekonomi bangsa dan negara kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin hari semakin pulih. Walaupun ada banyak berita, ada banyak prediksi, ada resesi dunia yang begitu berat, tetapi kiranya oleh anugerah-Mu Bapa, kami mohon Tuhan memberkati bangsa ini. Secara ekonomi tetap bisa bertahan, bahkan naik. Tuhan berkati semua upaya pemerintah, Tuhan berkati anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan, semuanya dalam kelimpahan anugerah Tuhan. Bangsa ini diberkati Tuhan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, karena Tuhan punya rencana yang sangat baik dalam hidup kita melalui setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Jadilah berkat, muliakan Tuhan dengan harta bendamu. Jadilah berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Kalau saudara membutuhkan dukungan doa karena saudara punya pergumulan-pergumulan yang berat, silahkan menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Percayalah, doa orang benar besar kuasanya. Kalau saudara juga ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Hatiku siap.